Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qaili. A'udzu billahi syami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajiju man ittaba'a hawahu wa tamana ila Allah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin ibadallah, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Jalla wa Ala. Salawat beriring salam terus terlimpah dan terus tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pun juga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah Rasulullah melimpahkan syafaatul uzmanya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin ibadallah, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat yang sangat singkat ini, sebelumnya Al-Fakir mohon izin untuk mengajak khususnya diri pribadi dan umumnya jamaah yang hadir di masjid yang mulia ini. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mungkin sudah hafal di luar kepala kita arti dari takwanya kita kepada Allah, yaitu tiada lain tiada bukan menjalankan perintah dan menjauhkan larangan yang Allah syariatkan kepada kita. Tapi mudah-mudahan bukan hanya saja hafal di luar kepala definisi iman dan takwanya kita kepada Allah, tapi kita bisa mampu mengamaliyahkan, kita bisa mampu mempraktekkan fadilah yang terkandung dalam kalimat takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun tak lupa di hari yang penuh barokah ini kita memohon kepada Allah, semoga kita yang senantiasa meningkatkan iman dan takwanya kita kepada Allah, Allah berkenan memberikan berbagai macam limpahan keberkahan kepada kita. Allah jadikan kita sebagai manusia yang paling mulia hidupnya, bukan hanya saja di alam dunia, fa insyaallah di alam kubur, bahkan nanti di yaumil qiyamah pun Allah berikan kemuliaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin ibadallah, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bersyukurnya kita di siang hari ini Allah masih memberikan nikmat terbesar kepada kita. Tidak lain tidak bukan nikmat terbesar itu bukan hanya saja nikmatul iman wal Islam, bukan hanya saja nikmat sehat wal afiyah, tapi ada satu nikmat yang paling besar, yang mana dengan nikmat ini kita rela jauh-jauh datang dari rumah dalam rangka bukan hanya saja melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu sholat Jumat berjamaah, dan dengan nikmat besar ini juga kita mau rela meninggalkan kerumitan kita di alam dunia.
Kita tinggalkan hal-hal yang berbau dunia. Kita tinggalkan pekerjaan kita, kita tinggalkan usaha niaga kita. Tidak lain tidak bukan itu semua hanya karena dampak nikmat terbesar satu ini yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Tidak lain tidak bukan adalah nikmat hidayah yang Allah masih berikan kepada kita. Dan ternyata bukan hanya saja nikmat hidayah yang Allah berikan juga kepada kita pada siang hari ini. Ada nikmat terbesar juga yang Allah masih berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman. Karena dengan nikmat iman inilah insya Allah ada rasa syukur kita panjatkan kepada Allah. Apa yang harus kita syukuri kepada Allah, karena pada hari ini ada dua nikmat terbesar juga yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita masih mau melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah, dan nikmat Allah masih menghidupkan kita di hari yang menjadi penghulunya para hari, yaitu hari Jumat. Dan juga di hari ini juga Allah masih memberikan berbagai macam amanah kepada kita, terkhusus amanah usia umur kita di alam dunia, yang mengantarkan kita pada hari ini kita telah memasuki hari yang mana Jumat pertama di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kata lain yang wajib kita panjatkan kepada Allah di pagi hari yang penuh barakah ini selain memuja dan memuji syukur kita kepada Allah dan menguatkan keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin ibadallah, sidang salat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada beberapa di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa sih Allah muliakan ini bulan Rajab? Padahal Allah menciptakan 12 bulan di alam dunia ini. Kenapa sih hanya beberapa bulan saja yang Allah muliakan? Sampai-sampai Allah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah mengabarkan kepada kita. Apa yang Allah kabarkan? Faqala ta'ala, inna 'indata ash-shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan di alam dunia ini ada 12. Yang mana 12 bulan ini Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan alam dunia ini. Dan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan di alam dunia ini, minha 4 hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 4 bulan itu? Yang 3 bergandengan, yang 1 berjauhan. Mana yang 3? Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah serta Muharram. Dan yang 1 terpisah, yaitu bulan yang saat ini kita nikmati, yaitu bulan Rajabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan buat kita, kenapa bulan Rajab ini Allah muliakan? Kenapa bulan Rajab ini Allah agung-agungkan? Di dalam kitab Kifayatul Azkiyah Asy-Syaikh Abu Bakar bin Muhammad Syaqq Al-Dimyati, bahkan dalam kitab yang lain, dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah Syekh Ahmad Al-Hashimi memberikan satu buah kabar kepada kita, bahwasanya Allah memuliakan bulan Rajab ini tidak lain tidak bukan karena di dalam bulan Rajab terlepas ada satu buah peristiwa yang sangat dahsyat yang Allah jadikan di alam dunia ini. Tapi dalam bulan Rajab Allah begitu murahnya kepada kita sebagai manusia, yang mana dalam bulan Rajab Allah memberikan berbagai macam rahmat dan kasih sayangnya, juga keberkahannya serta maghfirahnya kepada kita umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam satu hadis dikabarkan kepada kita, walaupun ini hadis ada sebagian saudara kita mengatakan ini dhaif,
Tapi wajib bagi kita yang mengaku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apapun perkataan Nabi, apapun kalam ulama, itu sebuah nasihat atau motivasi yang memberikan semangat buat kita agar kita semakin takut dan mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Rasul kabarkan kepada kita? Innar Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, innar Rajab syahrullah, sesungguhnya ini bulan yang kita diami, ini bulan yang kita nikmati, adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi kita yang mengaku tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rawatlah ini bulan, muliakanlah ini bulan, rasa kasih dan sayang sebarkan di dalam ini bulan. Kenapa? Karena di bulan ini Allah begitu murahnya memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat ampunan kepada kita semua. Tapi dengan catatan, di dalam firman Allah di dalam surah At-Taubah tadi, Allah melanjutkan apa yang Allah lanjutkan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kalau kalian ingin diberikan berkah dalam bulan Rajab ini, kalau kalian ingin diberikan ampunan oleh Allah di bulan Rajab ini, maka Allah memberikan syarat kepada kita, fala tazlamu, maka janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara Banten dalam tafsir Munirnya menakjubkan dalam kalimat ini, bukan hanya saja diri kita zolimi di bulan ini, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kita jangan pernah kita zolimi. Kenapa? Kalau kita memberikan kezoliman dalam diri kita, bahkan orang-orang di sekitar kita zolimi di bulan ini, maka Allah tidak akan memberikan ampunan kepada kita, tapi sebaliknya Allah akan menghina-hinakan diri kita. Ibadallah, ma'asyiral muslimin ibadallah, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pada kesempatan khutbah Jumat yang sangat singkat ini, tak banyak yang dapat Al-Fakir sampaikan. Al-Fakir hanya ingin mengajak, yuk, ketika banyak akhir-akhir ini orang yang zalim, bukan hanya saja zalim untuk dirinya sendiri, tapi ada juga orang yang zalim dengan sesama manusia. Ada seorang pejabat yang zalim dengan orang-orang yang di bawahannya. Ada seorang pemimpin yang zalim dengan orang-orang yang dipimpinnya. Ada orang-orang yang zalim dengan usahanya. Ada orang yang zalim dengan pekerjaan kesehatannya, yang mana mereka tidak mau memberikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tapi banyak saat ini orang mengelabui bahwasanya dia tidak berani untuk mengatakan yang baik itu baik, yang salah itu salah. Yang mana pada akhirnya, maaf, virus COVID-19 sampai kiamat pun tidak akan pernah selesai, dikarenakan ada kezaliman demi kezaliman yang merajalela di alam dunia ini. Ibadallah, kalau kita ingin COVID ini selesai, mau dia punya variasi apa, Delta, Omikron, apapun macam namanya, itu tidak akan pernah selesai kalau kezaliman demi kezaliman itu terjadi. Bukan hanya saja difaktori dari diri kita sendiri, juga difaktori oleh orang-orang yang dengan niatnya mereka ingin menzalimi khususnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Ibadallah, Syekh Ahmad Al-Hashimi memberikan resep kepada kita. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Tanara dalam kitab Qomit Tuqiyahnya, dalam syarah Subul Imannya, memberikan resep kepada kita. Kalau jamaah Masjid Nurul Huda tidak ingin terus dizalimi oleh para penguasa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang pertama kata beliau, bahkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita lakukan? Bi hayati sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat mari sama-sama kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhir-akhir ini sudah dirusak oleh umatnya sendiri.
maka wajarlah beliau mengabarkan kepada kita, man ahya sunnati inda fasadati ummati falahu ajrun mihatu syahid. Barang siapa ada di antara kita yang menghidupkan sunnahku ketika sunnahku hancur di hadapan umat-umatku, falahu ajrun mihatu syahid, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan imbalan fadilahnya seperti orang yang mati syahid sebanyak 100 orang, ibadah Allah. Akhir-akhir ini kita lihat sudah berapa banyak sunnah Rasul sudah kita hancurkan, ibadah Allah. Sudah berapa banyak sunnah Rasul tidak pernah kita hidupkan. Salah satu hal yang kecil saja, kita meyakini dari kita lahir sampai detik ini kita hidup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in tabi'in, tabi'in tabi'in sampaikan kepada ulama salafus salihin, ulama salafus salihin sampaikan kepada kedua orang tua kita, bahkan orang-orang tua kita sampaikan kepada kita. Apa yang beliau sampaikan? Ketika kita melaksanakan sholat, Rasul menganjurkan sufu sufufakum fa inna tasfiyati sufufi min tamamis sholat. Rapat dan luruskan shaf kalian ketika sholat, bukan kalian renggangkan ketika kalian sholat. Ini yang sudah hilang, ibadah Allah, yang mana pada akhirnya kita tahu dan sangat yakin dan percaya akhir-akhir ini keimanan manusia sudah semakin hancur, yang mana pada akhirnya kezaliman demi kezaliman itu semakin tampak. Bukan berkah yang kita dapati, tapi sebaliknya hina, bahkan azab yang akan Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin ibadallah, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Fakir hanya ingin mengajak, tanamkan nilai-nilai keimanan kembali kepada Allah. Jangan kita goyahkan keimanan kita kepada Allah. Yang membuat kita mati itu karena sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting kita sudah ikhtiar, kita sudah melalui prokes kesehatan, masker sudah kita pakai, cuci tangan sudah kita lakukan, segala macam sudah kita lakukan. Tetap yang mematikan diri kita bukanlah sebuah virus, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap manusia yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Yang jadi catatan buat kita, jangan pernah kita takut mati, karena kematian sudah pasti akan datang dalam diri kita. Tapi yang harus kita takutkan, sudahkah kita punya bekal ketika kematian itu hadir di hadapan kita? Jangan sampai ketika kita sudah dihadirkan dalam kematian kita, kita tidak punya bekal apa-apa. Bekal sih punya, tapi dikarenakan keimanan, akidah kita goyah, dikarenakan hal-hal yang terzolimi yang buat kita sendiri, yang mana pada akhirnya bekal yang kita punya itu semuanya sirna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada akhirnya Allah akan menyengsarakan kita di alam kubur. Bahkan nanti di yaumil kiamah pun Allah tidak akan pernah mau memandang dan melirik diri kita, ibadah Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam kabarnya, subhanalladzi ataupun subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilmu yang kita dapatin, wasilahnya kita belajar dari kecil sampai sekarang itu, tapi pada hakikatnya Allah lah yang memberikan ilmu kepada kita. Maka ketika kita sudah mempunyai ilmu pengetahuan, baik agama maupun dunia, bahkan melalui khususnya masalah ilmu kesehatan, kalau kita tahu ini salah, katakan ini salah. Kalau ini baik, katakan itu baik. Karena ilmu yang kita punya itu sesungguhnya Allah lah yang memberikan kepada kita. Maka wajib kita pertanggungjawabkan ilmu yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada hawa nafsu dan juga setan-setan yang selalu menjerumuskan kita ke dalam lubang kehinaan di alam dunia, ibadah Allah. Maka dari itu, ibadah Allah, marilah sama-sama kita pelihara ini bulan.
Ini bulan-bulan yang mulia. Kita jauhin kezaliman buat diri kita. Apa sih kezaliman buat diri kita? Itu tadi, kita tidak berani mengatakan yang benar itu benar, dan kita tidak berani mengatakan itu salah dan juga itu yang salah. Maka dari itu, kalau itu selalu terjadi dalam diri kita, maka yakin bukan keberkahan yang dapat kita berikan. Walaupun kita mengatakan kepada Allah dengan kalimat yang indah, Allahumma barik lana fi Rajaba, Allahumma barik lana fi Rajaba, Allahumma barik lana fi Rajaba. Tapi kalau kita zalim kepada Allah, zalim kepada para tuan-tuan guru kita, zalim kepada sesama saudara kita, maka mustahil keberkahan itu akan Allah berikan kepada kita. Kalau kita ingin dapat berkah, maka tebarkanlah kebaikan. Buktikan diri kita adalah manusia ataupun hamba yang taat, sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kita lakukan, fa insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya saja berkahi diri kita, tapi Allah akan memberikan ampunan buat diri kita. Bahkan Allah akan selamatkan diri, saudara, keluarga, dan kampung kita dari bala dan musibah yang akhir-akhir ini sudah banyak terjadi di hadapan kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meyakini bahwasanya yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan jangan pernah kita campuri bahwasanya yang hak itu batil, yang batil itu hak. Kalau itu sudah kita laksanakan, fa insyaallah Allah akan selamatkan diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yang mana pada akhirnya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah masukkan kita ke alam kubur, Allah berikan nikmat di alam kubur kita, dan nanti di yaumil kiamat bukan hanya saja melalui syafaat Rasulullah SAW kita diberikan ampun oleh Allah, tapi kita akan diberikan fasilitas surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sayyid as-sadat, amma ba'd. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fadal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi syami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم وارض الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وحذرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر المنافقين. يا قوي يا متين اكفي شر المشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.